Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah, alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2020, kita bisa bertemu kembali ya anak-anak kelas 12 di SMK Negeri 1 Gunung Jati. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kedua ini masih materinya adalah mengenai kasus-kasus pelanggaran dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak sekalian, pada pertemuan pertama kita sudah membahas ya KD yang pertama dan KD yang kedua, dan sekarang tentunya kita melanjutkan kepada KD yang ketiga dan yang keempat. Baik anak sekalian, pada pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana itu kita harus menghargai ya perbedaan yang ada antara kita tentunya dengan orang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, anak-anak tentunya kita harus mengingat dulu apakah itu hak ya. Hak adalah sesuatu yang kita miliki ya, sesuatu yang harus kita dapatkan, yang tentunya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah SWT, yang orang lain tidak boleh merebutnya atau merampasnya. Hak itu yaitu merupakan hak asasi manusia. Nah, tetapi anak-anak tentunya selain hak asasi manusia sebagai bangsa Indonesia, kita juga memiliki hak warga negara sebagai hak warga negara bangsa Indonesia. Dan tentunya ya anak sekalian, bahwa hak warga negara itu tentunya dibatasi oleh status kewarganegaraan. Nah, ambil contoh misalnya ya, kalau hak hidup itu merupakan hak asasi manusia, tetapi ketika hak untuk misalnya kita membela bangsa Indonesia, nah itu merupakan hak warga negara Indonesia. Ya. Tentunya warga negara lain memiliki hak sebagai warga negara untuk membela negara yang lain. Nah, ini perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Misalnya di kita ada pemilu. Nah, kita menggunakan hak pilih, berarti adalah hak warga negara kita Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Tentunya orang asing ya tidak berhak untuk menyalurkan suaranya di dalam pemilu yang ada di negara kita. Nah, anak sekalian, tentunya juga kita kemarin sudah paham apa itu kewajiban ya, kewajiban warga negara. Nah, kewajiban warga negara, kewajiban artinya sesuatu yang harus kita laksanakan sebagai warga negara. Nah, kewajiban misalnya membayar pajak ya, kewajiban mentaati peraturan lalu lintas. Nah, itu kewajiban daripada warga negara. Nah, itu yang kemarin sudah tentunya kita pahami bersama ya pada waktu materi yang kemarin. Jadi sekali lagi bahwa hak warga negara itu nanti ada yang berkaitan dengan hak konstitusional, di mana tentunya hak-hak konstitusional di negara kita tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah hak hukum. Hak hukum itu adalah hak-hak yang tertera nanti di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ya, ada undang-undang, ada TAP MPR, ada peraturan pemerintah, dan tentunya peraturan daerah yang lainnya yang mengikat kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga negara di daerah tersebut. Kewajiban juga demikian, tentunya ada kewajiban asasi dan juga ada kewajiban warga negara. Kewajiban asasi misalnya ya kita menghormati sebagai manusia kepada orang lain, pada bangsa-bangsa lain yang hadir ke sini, yang datang ke sini, yang berbeda dengan kita wajib menghormati. Tapi apa kewajiban warga negara misalnya? Nah, tadi kita membayar pajak ya, kemudian juga kita mentaati peraturan lalu lintas, mentaati tata sekolah kalau kita sebagai pelajar tentunya. Nah, anak sekalian, sekarang kita menginjak pada materi pada KD yang ketiga, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sekali lagi, KD yang ketiga adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya adalah kita di sini adalah membahas bagaimana nilai-nilai daripada Pancasila. Seperti diketahui anak sekalian, nilai-nilai Pancasila itu bisa dikategorikan ke dalam 3 nilai, ya. Yang pertama adalah nilai dasar. Nah, apa nilai dasar itu? Nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hakikat daripada kelima sila Pancasila. Ya, sekali lagi, nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai yang terkait dengan hakikat daripada sila-sila dalam Pancasila. Nah, kita tahu sila yang pertama adalah sila ketuhanan, sila yang kedua adalah sila kemanusiaan, sila yang ketiga adalah sila persatuan, yang keempat adalah sila permusawaratan, ya, kerakyatan, dan yang sila kelima adalah sila keadilan. Nah, tentunya nilai-nilai daripada kelima nilai sila Pancasila itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya, ya anak-anak sekalian. Kemudian anak sekalian, tentunya ya dari kelima nilai sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling terkait, dan harus menjadi satu kesatuan di dalam mewujudkan kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, itu yang pertama dari nilai dasar. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Nah, apakah nilai instrumental itu anak sekalian? Nilai instrumental adalah penjabaran, ya, dari nilai-nilai dasar yang nanti diwujudkan atau dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sekali lagi anak sekalian, nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar, ya, dari nilai dasar di sila Pancasila, sila 1 sampai ke 5 tersebut yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan atau konstitusi. Nah, kita tahu bersama bahwa konstitusi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak sekalian, tentunya yang kita bahas di sini adalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan hak dan kewajiban itu ada tertera di dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34. Nah, baik anak sekalian, akan Bapak uraikan daripada isi daripada pasal-pasal tersebut. Pasal 26 ini berkaitan dengan hak atas warga negara. Nah, siapakah warga negara itu? Warga negara Indonesia adalah bisa merupakan penduduk asli atau warga negara asing yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Nah, jadi siapa yang menjadi warga negara di Indonesia adalah bisa penduduk Indonesia asli ataupun warga negara asing yang telah disahkan secara undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu. Nah, tentunya berbeda dengan penduduk. Nah, kalau penduduk Indonesia siapa? Penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia atau penduduk asing yang tinggal di Indonesia. Awas ya. Jadi ada perbedaan antara warga negara dengan penduduk gitu. Kemudian anak sekalian, dari pasal 27 itu adalah yang pertama kita lihat dari ayat 1 itu adanya persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa warga negara kita menjamin, ya, kedudukan hukum setiap warga negaranya maupun dalam pemerintahan. Artinya siapapun harus diberikan suatu jaminan hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu. Tidak boleh dia misalnya didiskriminasi. Tidak boleh misalnya dia dianggap sepele dalam posisi hukumnya. Kemudian juga diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki suatu jabatan tertentu misalnya di dalam pemerintahan. Apakah nanti menjadi presiden misalnya, menjadi ketua lembaga negara misalnya, menjadi menteri kabinet, gubernur, bupati, ataupun jabatan-jabatan yang lainnya. Itu diberikan jaminan hukum yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, kalau kita tilik dari ayat kedua daripada pasal 27 adalah bahwa negara Indonesia
menjamin atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara. Menjamin atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara. Tapi tentunya kalau kita lihat bagaimana yang terjadi sekarang ini, ternyata masih banyak ya warga negara kita yang belum mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah ini tentunya ada penyebabnya. Nah ini karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan ini merupakan PR tentunya bagi pemerintah sekarang, pemerintah yang nanti akan ke depan kalau belum selesai, ini harus diperhatikan. PR bagi kita semua juga sebagai warga negara, bagaimana kita misalnya kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk bisa tentunya menampung warga negara lain yang masih belum mendapatkan pekerjaan, ataupun ada warga negara yang belum mendapat kehidupan yang layak, kita bantu mereka untuk bisa menikmati kehidupan yang layak. Nah kalau kita tilik dari ayat yang ketiga daripada pasal 27 adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi ada jaminan bahwa warga negara itu memiliki hak untuk membela negaranya. Membela misalnya dari serangan negara asing yang ingin saplok menguasai bangsa Indonesia misalnya, ataupun ada misalnya oknum-oknum warga negara yang ingin menghancurkan bangsa kita, kita harus berani untuk melawannya atau membuat mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan penghancuran terhadap negara kita. Anak sekalian, kemudian kita lanjut kepada pasal 28. Nah, pasal 28 ini adalah hak untuk memberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara. Jadi warga negara diberikan hak untuk membentuk suatu organisasi, membentuk suatu perkumpulan, membentuk suatu serikat sosial, ya, dan silakan untuk melakukan misalnya perkumpulan kerjasama, tentunya dalam tanda petik bahwa perkumpulan-perkumpulan itu adalah perkumpulan yang mampu membangun warga negara menjadi warga negara yang beradab, yang mampu membantu bangsa menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Jangan sampai nanti perkumpulan itu bersifat negatif yang akan menghancurkan negara dan lain sebagainya. Boleh memang ya ketika perkumpulan itu tidak puas dengan apa yang sedang dijalankan oleh pemerintahan sekarang dengan kritikan-kritikannya, tapi tentunya harus dapat memberikan solusinya, tidak dilakukan secara anarkis, ya. Baik anak sekalian, kita lanjut pada pasal 29. Nah, pasal 29 ini adalah negara menjamin kemerdekaan ya tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan menjalankan tentunya ibadah agamanya dengan kepercayaan itu dengan aman. Nah, ini jaminan bahwa setiap warga negara untuk diberikan kebebasan untuk memilih agama yang diyakininya dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Tidak boleh misalnya ada orang-orang lain yang mengganggu pelaksanaan peribadatan agama yang lain. Harus saling menghormati. Tidak boleh memaksakan kepada seseorang, kepada warga negara yang lain untuk memeluk suatu agama tertentu. Ya, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kenyamanan, kedamaian bagi semua warga negara dalam menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Anak sekalian, selanjutnya kita lanjut kepada pasal yang 30. Nah, ini pasal 30 bahwa negara itu berhak memberikan hak kepada warga negara untuk ikut serta di dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, tadi di pasal 27 ya, ayat 3 tuh bahwa warga negara dijamin untuk membela negara. Nah, ditegaskan lagi di pasal 30 bahwa setiap warga negara berhak untuk melakukan pertahanan dan keamanan negara. Ya. Bahkan kalau bisa diterjemahkan ini artinya bisa saja mungkin negara ini menerapkan wajib militer. Bagaimana supaya warga negaranya itu ikut ya andil di dalam pertahanan negara. Ya, walaupun tentunya di kita secara masif tidak ada pelaksanaan wajib militer seperti di negara yang lain. Sebenarnya secara hukum bisa saja ini negara menerapkan itu. Ya, paling tidak negara memberikan sosialisasi bagaimana menjadi seorang warga negara ketika negaranya misalnya diserang, ketika negaranya tidak aman, maka dia harus ikut andil di dalam melakukan pertahanan dan keamanan negara. Nah, secara sederhana barangkali contoh misalnya yang sudah dilakukan oleh banyak warga masyarakat, yaitu dengan melakukan kegiatan siskamling ya, sistem keamanan lingkungan, melakukan piket di ronda malam,
untuk melakukan pengamanan di lingkungan sekitar. Itu juga merupakan salah satu bentuk daripada pengamalan sila pasal 30 ya, di dalam partisipasi masyarakat di dalam pertahanan dan keamanan negara. Nah, apalagi maaf ya anak sekalian, kemarin-kemarin kita juga banyak menghadapi terorisme yang akan berupaya untuk membuat negara kita ini menjadi kacau. Anak sekalian, kemudian pasal 31. Nah, ini pasal 31 menegaskan bahwa ada jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ya, bahkan di negara kita sekarang sudah menganjurkan atau mewajibkan bahwa anak-anak usia belajar harus wajib mengikuti wajib belajar, bahkan tidak hanya 9 tahun sekarang, ditingkatkan sampai menjadi 12 tahun. Ya, dari SD, SMP sampai tingkatan SMA atau SMK. Itu merupakan wajib ya. Bahkan kalau ada orang tua yang menghalangi anaknya untuk sekolah sampai tingkat SMA, ini sebenarnya bisa kena pasal anak-anak sekalian. Orang tua itu bisa dikenakan sanksi oleh negara. Kalau ada yang melaporkan, misalnya anaknya melaporkan misalnya, atau ada tetangganya melaporkan bahwa ada anak tetangga atau orang tua yang melarang anaknya untuk bersekolah sampai tingkat SMA. Ya. Nah, itu hak warga negara untuk mengenyam pendidikan di mana saja. Makanya ketika dulu ada semacam sekolah RSBI yang lebih mementingkan kepada anak-anak orang kaya, akhirnya ditentang oleh warga masyarakat karena itu membatasi adanya diskriminasi bahwa yang bisa sekolah di RSBI itu adalah orang-orang yang punya uang, yang berduit. Nah, maka itu sekarang dihapuskan kembali bahwa anak-anak boleh ya untuk bersekolah di mana saja. Walaupun memang di dalam PPDB kemarin ada jalur zonasi dan sebagainya, itu adalah tujuannya dalam rangka pemerataan mutu ya di sekolah. Jadi nanti ada lagi yang namanya sekolah favorit anak sekalian. Jadi semuanya supaya pendidikannya merata, yang pintar nyebar, tidak berkumpul dalam satu sekolah. Itu tujuan adanya zonasi, jadi untuk pemerataan penyebaran peserta didik di dalam suatu sekolah. Anak sekalian, kemudian di pasal 32, nah ini, negara menjamin kebudayaan nasional untuk maju dan berkembang. Nah, Cirebon memiliki budaya misalnya sintren ya, marilah dikembangkan. Di Pasundan ada jaipongan, di Bali ada tari pendet ya, di Minang ada tari piring misalnya. Nah, semua harus dikembangkan itu. Bagaimana supaya budaya-budaya nasional itu menjadi berkembang. Bahasa daerah juga anak-anak sekalian, silakan untuk berkembang. Nah, barangkali Bapak juga pada kesempatan sekarang ini meminta kepada kalian sebagai warga Cirebon, kalau cinta Cirebon, nah anak sekalian, Bapak dengar dari beberapa ahli bahwa bahasa Cirebon itu hampir musnah karena sudah banyak warga Cirebon yang tidak menggunakan bahasa Cirebon, terutama babasan Cirebon anak sekalian. Maka dari itu belajarlah anak sekalian babasan Cirebon supaya babasan Cirebon atau bahasa Cirebon itu tidak punah. Ya, silakan belajar babasan Cirebon supaya babasan Cirebon tidak punah. Nah, ini hak kita sebagai warga Cirebon untuk melanggengkan tradisi bahasa, melanggengkan budaya-budaya daerah ya, supaya budaya daerah kita tetap utuh, lestari dan maju berkembang. Walaupun tentunya kita punya bahasa persatuan untuk pergaulan tingkat nasional, kita harus gunakan bahasa Indonesia. Anak sekalian, kemudian di pasal 33 ini ada jaminan terhadap perekonomian. Ya, kita lihat di ayat 1 pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, mestinya anak sekalian, perekonomian itu disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dan ini sebenarnya bangun yang cocok untuk pelaksanaan kegiatan perekonomian Indonesia itu adalah koperasi anak sekalian. Cuma yang terjadi mungkin sekarang ini, nah ini yang justru lebih maju berkembang itu adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat ya sekelompok tertentu, PT ya,
yang dimiliki oleh segelintir orang tertentu saja. Nah, sehingga kurang bisa memberikan jaminan secara ekonomi bagi masyarakat kebanyakan. Nah, ini yang harus kita beresi ke depan, bagaimana supaya koperasi bisa maju dan berkembang. Sebenarnya apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu adalah bagaimana koperasi di kita bisa maju. Tapi nyatanya justru perusahaan-perusahaan swasta yang lebih berkuasa di negara kita ini. Nah, ini patut kita sayangkan. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan asing juga di situ, ya. Kita hanya menjadi semacam buruhnya, ya, yang dimiliki mereka-mereka semua. Nah, ini tantangan bagi kita semua, ya. Kemudian cabang-cabang produksi di ayat kedua yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Nah, kalau kita sayangkan kalau ada misalnya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya air, ya, ataupun minyak itu dikuasai oleh asing. Nah, itu saya kira merupakan suatu kesalahan. Ya, tentunya harus kita ambil lagi. Ya, kekayaan yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasai oleh bangsa kita untuk kesejahteraan masyarakat kita. Nah, ini barangkali merupakan suatu PR yang harus kita lakukan nanti ke depan sebagai generasi yang akan menggantikan, ya, pemerintahan-pemerintahan yang akan sedang berlangsung. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang lebih amanah lagi, ya, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Kemudian anak sekalian, kita lanjut kepada pasal 34. Nah, pasal 34 ini mengamanatkan bahwa negara harus menjamin, ya, fakir miskin, anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Jangan sampai ditelantarkan. Nah, tetapi tentunya anak-anak, kalau kalian lihat, ya, dalam kenyataan kita masih banyak melihat tuh, maaf ya, gepeng istilahnya, gelandangan dan pengemis yang begitu banyak, ya, di jalanan-jalanan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang harus tidak boleh terjadi. Nah, kenapa ini sampai terjadi? Nah, ini maka merupakan suatu PR kita bersama, bagaimana supaya orang-orang miskin, orang-orang tidak punya itu kita beri fasilitas, ya, kita beri jaminan oleh negara. Ya, walaupun sekarang memang sudah ada jaminan kesehatan. Nah, mudah-mudahan semakin baik lagi jaminan kesehatannya, ya. Nah, ada Kartu Indonesia Sejahtera sekarang, Kartu Indonesia Pintar, ya. Kemudian ada yang namanya PKH. Mudah-mudahan semakin ke depan akan semakin bagus lagi memperhatikan bagaimana supaya rakyat atau warga negara Indonesia itu semakin baik dan semakin sejahtera. Anak sekalian, itulah barangkali yang berkaitan dengan nilai-nilai instrumental, ya, terutama di dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34. Nah, kemudian yang ketiga, nilai praksis. Nah, tadi nilai-nilai Pancasila kita kategorikan 3. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar itu yang berkaitan dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, dari sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu diwujudkan dalam perundang-undangan, dalam undang-undang dasar. Nah, di kita mengenai hak dan kewajiban warga negara tertara di dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34. Kemudian yang ketiga ini adalah nilai praksis. Apa nilai praksis itu? Nilai praksis adalah nilai yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tertera di dalam sila-sila Pancasila, sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ya, kita menghormati orang yang beribadah agama lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang. Nah, itu, ya, kalau kita lihat dari pengawalan sila yang pertama. Sila yang kedua, misalnya prakteknya adalah kita menghargai harkat dan martabat manusia sesuai dengan martabatnya. Jadi jangan misalnya menganggap remeh orang lain. Karena kita misalnya seorang pelajar, kemudian ada orang lain yang tidak memiliki pendidikan yang sesuai dengan kita menganggap remeh. Nah, itu namanya melanggar sila yang kedua. Jadi kita harus bagaimana mampu menghargai orang lain sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, ya.
Misalnya juga ketika kita memberi ya kepada pengemis, jangan sambil kita mengumpat. Nah, mereka yang nggak punya kita beri bantuan, nah itu namanya pengamalan daripada nilai praksis. Nah, sila yang ketiga misalnya kita menjunjung persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Ya. Kita mencintai produksi dalam negeri, itu juga, atau kita banyak membeli produksi dalam negeri dibandingkan produk asing, itu bukti bahwa kita mengamalkan sila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan kebarat-baratan anak sekalian. Sekarang produk Indonesia juga sudah mampu bersaing dengan produk-produk asing. Ya. Kemudian sila yang keempat, nah kita selalu menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda. Jangan menganggap remeh pendapat orang lain, bahwa pendapat kita adalah yang paling benar, pendapat kita adalah yang paling bagus. Ya. Kemudian kita menghormati hasil keputusan yang telah diputuskan. Jangan nanti iya-iyanya saja, tapi dalam pelaksanaannya kita tidak melaksanakan keputusan bersama tersebut. Sila yang kelima, nah kita suka bekerja keras misalnya, suka menolong orang lain, ya, tidak melakukan kegiatan-kegiatan melecehkan karya orang lain, menghina karya orang lain. Jadi menghargai karya orang lain itu adalah salah satu bentuk nilai praksis daripada sila kelima daripada Pancasila. Nah itu anak sekalian, barangkali untuk KD yang ketiga ya, yang berkaitan dengan menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian anak sekalian, untuk yang KD keempat, ini berkaitan dengan menyaji hasil analisis nilai Pancasila. Nah, jadi ini adalah lebih cenderung kepada bagaimana praktek anak sekalian di dalam lapangan, di dalam masyarakat. Maka anak-anak sekalian coba di dalam kehidupan sehari-hari, coba perhatikan, apa sih kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang sering terjadi di dalam masyarakat. Coba anak-anak tulis kasus-kasus apa yang paling banyak. Kemudian coba buat analisis bagaimana supaya kasus-kasus itu tidak terjadi lagi. Solusinya seperti apa? Nah, itu yang harus dilakukan anak-anak untuk melaksanakan KD yang keempat ini. Ya, itu barangkali anak sekalian materi pada pertemuan yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau dirasa misalnya terlalu cepat, ini kebetulan memang Bapak juga mengejar waktu ya, tayang. Artinya kalau tidak terlalu cepat, boleh diputar lagi saja nanti ini videonya anak sekalian. Kemudian anak sekalian, sebagai tugas atau tagihan seperti biasa nantinya anak-anak dikerjakan di buku catatan khusus PPKN ya. Tadi materi-materi yang Bapak sampaikan, kemudian nanti ini tugasnya juga dicatat ya, dan nanti dikerjakan juga di buku itu. Nanti dikumpulkannya di akhir semester di bulan September. Baik anak sekalian, untuk tugasnya tolong Anda catat ya. Yang pertama ini adalah coba Anda uraikan yang harus dilakukan agar kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dihilangkan atau diminimalisir. Sekali lagi, coba Anda uraikan yang harus dilakukan agar kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dihilangkan atau diminimalisir. Diminimalisir ya. Titik ya. Apabila Anda berposisi sebagai A. pejabat pemerintah atau penguasa, B. warga masyarakat umum. Sekarang yang nomor 2. Coba Anda klasifikasi atau kelompokkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang sering terjadi di daerah Anda berdasarkan sila-sila Pancasila dan berikan contoh kasusnya. Sekali lagi, yang nomor 2, coba Anda klasifikasikan atau kelompokkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang sering terjadi di daerah Anda berdasar sila-sila Pancasila dan berikan contoh kasusnya. Misalnya gini anak-anak,
Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kasus pelanggarannya apa? Nah, itu yang terjadi di daerah Anda. Anda berikan contohnya sampai dengan sila yang kelima. Itu saja anak-anak. Pertemuan yang kedua ini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa Anda laksanakan dengan sebaik-baiknya tugas yang Bapak berikan. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.